Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Indonesia Maju. Apa kabar pemirsa RCTV? Ayah bunda, teman-teman guru sekota Cirebon, dan anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, perkenalkan nama Ibu Sofi Zihni, SPD dari MI Anur dalam program belajar di rumah bekerja sama bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Baiklah anak-anakku, untuk pagi ini Ibu Sofi tidak sendirian loh. Ibu akan mengajak teman-teman yang akan menemani anak-anakku di rumah belajar ya. Ini dia anak-anakku, Ibu perkenalkan terlebih dahulu ya. Ada Rosi dan juga ada NH. Kita sapa dulu yuk NH dan Rosi untuk teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Merdeka. Wah, ternyata Rosi dan NH sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Iya dong Bu Guru. Kalau misalkan pagi-pagi kita itu harus lebih semangat, bukankah seperti itu NH? Betul sekali Rosi. Ibu-ibu, itu NH kalau bersin kok tidak ditutup ya Bu ya? Maaf ya. Nah, untuk anak-anakku di rumah dan juga NH harus diingat ya, kalau misalkan kita bersin harus ditutup ya. Apalagi sekarang kita memasuki masa pandemi, di mana kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Apalagi jangan sampai lupa untuk kita mencuci tangan pakai sabun, jangan lupa menggunakan air yang bersih. Lalu kalau anak-anakku kalau mau berpergian keluar rumah, jangan lupa juga untuk memakai apa anak-anakku? Masker ya. Yang ketiga, kayak Rosi dan NH nih ya, harus jaga jarak ya, jangan berdekat-dekatan, harus dijaga jaraknya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita nggak punya keperluan kemana-mana, tetap di rumah saja ya. Bagaimana NH, sudah paham anakku? Iya Bu, maafkan NH ya, maafkan NH juga ya teman-teman. Bagaimana untuk anak-anakku, sudah memaafkan NH? Alhamdulillah ya. Nah, untuk anak-anakku di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oh ya, dan juga Ibu untuk pagi ini akan mengajar kelas 1. Tema 2, kegemaranku. Subtema 3, gemar menggambar. Yuk kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baiklah anak-anakku yang
ada di rumah bagaimana? Kita sudah melewati membaca doa. Dan untuk lebih semangat lagi pada pembelajaran pagi ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu yuk bersama-sama dengan NH dan juga dengan Rosi. Merdeka. Nah, sudah lebih semangat lagi untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau itu kita akan lanjut saja dulu ya anak-anakku. Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati siswa mampu menunjukkan gambar jarak yang baik antara mata dan buku sebagai media menulis dengan tepat. Yang kedua, setelah menunjukkan gambar, siswa mampu mempraktikkan jarak yang baik antara mata dan buku saat menulis juga menggambar dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mempraktikkan menggambar dengan cara mencetak. Dan yang keempat, dengan percaya diri, siswa mampu menceritakan pengalamannya menggambar, gambar kesukaan bersama anggota keluarga di rumah. Baiklah anak-anakku, itu dia tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dan kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Nah, silakan anak-anakku perhatikan layar TV-nya dulu ya. Untuk materi pada pagi hari ini yang pertama ada cara duduk yang benar. Silahkan untuk anak-anakku yang ada di rumah perhatikan dengan baik ya. Perhatikan gambar Beni saat duduk dengan benar sebagai berikut. Cara duduk yang benar sebagai berikut. Yang pertama, duduk dengan posisi tubuh tegak. Yang kedua, tarik kursi mendekati meja. Yang ketiga, tempelkan punggung pada sandaran. Yang keempat, jaga jarak baca. Dan yang kelima, berdiri setiap 40 menit. Bagaimana anak-anakku? Sudah diperhatikan dengan baik? Ya, kalau sudah, untuk anak-anakku yang ada di rumah, nanti jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Tapi sebelum kita memulai praktekannya, jangan lupa kita ulangi lagi ya. Yang pertama itu posisi duduk kita harus seperti apa anak-anakku? Ya, posisi duduk yang pertama itu kita harus tegak ya. Supaya apa sih Bu? Supaya kita kalau misalkan dalam pembelajaran pagi ini memulai pelajaran, itu lebih semangat lagi, tidak mudah ngantuk ya. Nah, yang kedua, kita itu harus menarik meja mendekati kursi ya. Mendekati kursi. Lalu yang ketiga apalagi anak-anakku? Ya, yang ketiga itu kita menempelkan punggung kita pada sandaran kursi ya. Yang keempat, kita pun harus menjaga jarak baca kita antara mata dan tulisan agar mata kita lebih rileks dan nyaman. Yang kelima, kita juga harus berdiri setiap 40 menit. Supaya apa Bu? Supaya kita itu badannya tidak kaku anak-anakku ya. Sekarang Ibu punya satu video yang nantinya akan kalian pahami, perhatikan, dan nanti ada pertanyaan. Yuk kita simak videonya bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan baik untuk tubuh kita. Kita mulai yuk. Kebiasaan yang baik untuk tubuh kita, salah satunya yang pertama, sikap duduk yang benar. Kenapa sih kita itu harus duduk dengan posisi yang benar? Adik-adik, ada yang tahu tidak ya? Kita cari tahu bersama-sama yuk. Posisi duduk yang benar bisa membuat kita tidak mudah lelah loh. Juga meningkatkan konsentrasi dan masih banyak manfaat lainnya. Mau tahu caranya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang kedua, duduk dengan tegak. Usahakan kita tetap tegak dengan cara seperti ini. Dekatkan meja dengan kursi. Semakin dekat dengan meja akan membuat otot-otot, terutama otot tangan, lebih rileks. Karena titik otot yang tertarik saat posisi badan dekat dengan meja. Lalu, duduk dengan posisi tubuh tegak dan tempelkan punggung pada sandaran. Yang ketiga, jaga jarak baca. Nah, adik-adik, kita juga harus menjaga jarak ketika kita sedang membaca, agar mata kita tidak cepat lelah. Dan baik loh untuk mata kita. Dan yang terakhir, berdiri setiap 40 menit. Duduk terlalu lama membuat kita lelah dan membuat otot kita sakit. Jadi, kita usahakan berdiri setiap 40 menit ya adik-adik. Nah, itu dia kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Jangan lupa untuk diperhatikan di rumah ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku bagaimana? Tadi sudah menyimak videonya bersama-sama? Nah, kalau sudah berarti kita harus bisa siap mempraktekannya di rumah ya. Tapi sekarang ibu punya pertanyaan untuk anak-anakku yang ada di rumah. Setelah tadi sudah ibu menjelaskan bagaimana caranya duduk yang benar, lalu yang kedua anak-anakku sudah menonton videonya bersama-sama. Dan yang ketiga kita siap-siap ya untuk menjawab apa saja pertanyaan dari ibu. Nanti anak-anakku menjawabnya bareng bersama NH dan juga tetap bersama Rosi ya. Nah, yang pertama-tama ada anak-anakku siapkan juga peralatan tulisnya ya. Jangan lupa peralatan tulis dan juga buku gambar, lalu juga mempersiapkan pensil. Ada lagi untuk pensil warna dan jangan lupa juga untuk mengisi jurnalnya ya. Lalu perhatikan pada layar televisi adik-adik. Ya, ini dia. Perhatikan gambar di bawah ini. Tanda checklist untuk posisi duduk yang benar dan tanda silang untuk posisi duduk yang salah. Sekarang nanti anak-anakku memperhatikan dengan baik ya. Lihatlah gambarnya pada layar televisi. Nah, gambar pada layar televisi ini ada yang namanya Edo. Ya. Edo, Benny dan teman-teman. Ya, nanti Edo ini posisi duduknya benar atau salah ya. Kalau dalam keterangan pada layar TV, posisi duduk Edo salah. Nah, coba silakan anak-anakmu di rumah ya untuk mempraktekkan bagaimana sih posisi duduk yang salah. Ya, kalau posisi duduknya salah, diingat kembali, ada cara duduk yang benar. Posisi cara duduk yang benar itu harus seperti apa, Rosi?
menurut Rosi, Bu, kalau misalkan posisi duduk yang benar itu harus yang pertama duduknya dengan tegak, Bu Guru. Apakah sama pendapat Rosi dengan pendapat dari anak-anakku di rumah? Iya, betul sekali apa yang sudah Rosi katakan ya. Jadi kalau misalkan kata Rosi tadi, Bu harus dengan tegak. Di sini berarti posisi Edo itu membungkuk ya anak-anakku. Nah, yang kedua juga posisi duduknya Beni. Nah, posisi duduk Beni di sini itu bagaimana NH? Menurut NH, Bu, posisi duduknya Beni sudah benar. Apakah NH punya alasan? Tentu saja dong, Bu. NH kan memperhatikan dari awal. Kalau posisi duduk yang benar, itu posisi duduk Beni sangat baik dengan menarik meja mendekatkan kursi, Bu. Nah, apakah sama pendapatnya anak-anakku di rumah? Iya, betul ya. Dan yang ketiga, posisi duduknya Siti. Posisi duduk Siti ini benar ya, anak-anakku. Dan yang terakhir ada posisi duduk dari Tiwi. Nah, posisi duduk Tiwi ini menurut NH dan Rosi seperti apa? Di layar televisi posisi duduknya itu tandanya silang. Berarti tandanya posisi duduknya Tiwi itu salah. Tiwi tidak memperhatikan posisi duduknya dengan baik. Ada yang bungkuk, tidak menjaga jarak. Ya, dan juga untuk anak-anakku semua, itu dia salah satu dari cara duduk yang benar. Jangan lupa untuk dipraktikkan di rumah ya. Nanti kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya. Untuk anak-anakku yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita jeda dulu, tapi jangan kemana-mana. Ibu Sofi nanti akan kembali lagi. Masih tetap dalam program belajar bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Baiklah, anak-anakku di rumah, untuk pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ini dia. Silakan anak-anakku perhatikan pada layar televisinya ya. Nah, untuk pembelajaran yang kedua ada gemar menggambar, menggambar dengan cara mencetak. Seperti apa ya kira-kira? Bagaimana? Apa saja alat-alatnya dan juga bahan-bahannya? Nanti Ibu akan kasih tahu ya. Silahkan perhatikan dulu pada layar televisi anak-anakku ya. Beni dan Tiur senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Kita lihat bersama-sama. Sudah ada pada layar televisi anak-anakku tercinta. Ini dia alat-alat yang akan kita gunakan untuk menggambar. Sekarang Ibu akan menyebutkan satu persatu dan anak-anakku pun harus mengikutinya dengan penuh semangat. Sudah siap? Ya, yang pertama kita lihat bersama-sama pada layar TV ada krayon. Yuk ucapkan bersama-sama. Krayon. Bagus. Yang kedua ada cat air. Ya, bagus sekali suaranya. Bersemangat ya. Yang ketiga, pensil warna. Good job. Yang keempat, ada kanvas. Iya, pintar sekali. Yang kelima, ada buku gambar. Lalu yang keenam, ada kertas. Iya, yuk ucapkan bersama-sama lagi dengan penuh semangat. Yang ketujuh ada palet lukis. Yang kedelapan ada kuas. Dan yang terakhir ada pensil. Nah, itu dia anak-anakku.
beberapa alat yang akan kita pilih untuk menggambar. Kira-kira alat apa saja yang ada yang anak-anakku punya di rumah ya? Apakah sama seperti alat-alat yang tadi? Nah, sekarang Bu Sofi punya alat-alatnya, sudah ada di sini ya. Tadi kita sudah menyebutkan dengan penuh semangat bersama-sama. Sekarang Ibu Sofi akan menunjukkan dan nanti anak-anakku di rumah harus menjawab dengan penuh semangat. Yuk kita coba ya. Nah, benda apakah ini anak-anakku? Iya, pintar sekali, ini adalah krayon. Ya, krayon ini terbuat dari ada lilin, ada juga air, ya, dan juga ada kapur. Terbentuklah menjadi krayon. Krayon ini digunakan untuk mewarnai ya, atau juga untuk Bu boleh enggak untuk menggambar, boleh langsung menggunakan krayon juga boleh ya. Lalu yang kedua yang sudah tadi kita sebutkan, ada apa lagi anak-anakku? Ya, betul sekali. Ya, yang kedua ada cat air ya. Cat air ini biasanya digunakan untuk apa, Bu? Cat air digunakan untuk kalau kita melukis ya. Cat air ini digunakan untuk kita melukis dan juga bisa untuk membatik loh ternyata. Wah, keren banget kan? Yang ketiga, Ibu bawa benda apa lagi nih anak-anakku nih? Yang ketiga, nah ini apa coba ini? Betul sekali, ini adalah pensil warna. Dan pensil warna ini pastinya anak-anakku di rumah sudah punya, bukan? Pensil warna ini untuk kita memperindah gambar kita, ya kegunaannya. Lalu ada lagi setelah pensil warna tadi ada apa anak-anakku? Ya, ada yang keempat adalah ini dia, ada kanvas ya. Kanvas ini anak-anakku terbuatnya itu dari kertas dicampur lem juga, campur dengan cat. Nanti akan menjadi sebuah kanvas ya. Dan kanvas ini juga bisa kita gunakan untuk apa Bu Guru? Untuk melukis ya. Jadi nanti anak-anakku di rumah kalau misalkan sudah pandai melukis atau mau belajar melukis bersama-sama, kita bisa menggunakan kanvas sebagai dasar untuk melukisnya. Dan ini Ibu sudah dilukis ya. Dilukisnya gambar apa ini? Gambar kucing ya. Lalu ada apa lagi anak-anakku? Setelah tadi ada kanvas, lalu ada, nah ini sudah punya apa belum nih di rumah? Ini adalah buku gambar. Buku gambar pastinya sudah tahu dong untuk menggambar ya. Good job. Lalu di sini juga ada nih anak-anakku, ini apa nih namanya nih? Yang Ibu pegang ini apa? Iya betul sekali, ini adalah kertas ya. Kertas kita bisa juga digunakan untuk kita membuat sketsa gambar. Lalu setelah ada kertas, ada apa lagi? Nah, sudah pernah melihat apakah ini? Ini adalah palet lukis. Gunanya untuk apa ya Bu? Gunanya palet lukis ini anak-anakku untuk sebagai media wadah cat ya. Wadah cat air yang akan kita gunakan untuk melukis. Bisa juga kita menggunakan palet lukis ini sebagai percampuran warna. Jadi kalau mau melukis nggak perlu harus banyak-banyak sekali. Karena kita bisa mencampurkan ya, contohnya warna merah dengan warna biru akan menjadi warna ungu ya, seperti itu anak-anakku. Lalu ada apa lagi nih? Nah ini dia ada kuas ya. Kuas digunakan untuk meratakan warna. Tadi kuas berpasangan dengan palet lukis ya. Setelah menggunakan kuas nanti hasil lukisan kita akan semakin cantik lagi. Dan yang terakhir, nah ini dia ada apa? Ada pensil. Pastinya juga anak-anakku di rumah
punya semuanya. Pensil ini digunakan selain untuk menulis juga untuk membuat sebuah sketsa gambar. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham semua, alhamdulillah ya. Lalu anak-anakku, kita lihat pada layar televisi untuk lebih mengetahui apa saja sih kira-kira. Nah, mengenal berbagai gambar. Benny dan teman-teman menggambar dengan mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Hasilnya jadi gambar yang indah. Kita itu harus mensyukuri keindahan. Nah, anak-anakku sekarang sudah mengetahui apa saja alatnya dan sekarang Ibu akan memberitahu bahan-bahan yang kita gunakan untuk menggambar dengan cara mencetak. Yuk kita lihat lagi ada apa saja. Bahan-bahan yang pertama untuk mencetak adalah daun. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Daun. Daun ini bisa kita gunakan untuk mencetak. Mau yang kering boleh, mau yang masih ada di dahannya boleh juga. Lalu yang kedua, ada telapak tangan dan juga kaki. Nah, bisa kita gunakan juga sebagai media mencetak. Lalu yang ketiga, ini adalah buah belimbing. Ternyata loh, buah belimbing bisa juga untuk mencetak. Apalagi cetaknya itu seperti gambar bintang ya anak-anakku ya. Dan yang terakhir ada pelepah pisang. Nah, pelepah pisang ini bisa kita gunakan sebagai media mencetak. Jadinya seperti bunga ya, terlihatnya sangat indah. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui apa saja tadi alat-alatnya, apa saja bahan-bahannya, sekarang sebelum nanti kita praktik, Ibu punya satu video yang pastinya harus disimak bersama-sama ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, anak-anakku bagaimana? Sudah kita saksikan bersama-sama videonya? Kalau sudah, kayaknya alangkah baiknya kalau kita praktik bersama-sama ya. Nah, apa saja yang dipraktikkan nanti? Nanti kita akan membuat atau juga mencetak dengan telapak tangan ya. Sekarang siapkan dulu kertasnya atau buku gambarnya. Dan juga pensilnya juga boleh disiapkan ya. Bagaimana? Sudah disiapkan? Kalau sudah, kita akan menggunakan telapak tangan. Dan telapak tangan ini kita hitung dulu yuk bersama-sama ada berapa jarinya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 jari yang nantinya akan kita gunakan untuk menggambar sesuatu. Sekarang Ibu Sofi akan memberitahu dulu. Clue-nya yang akan kita gambar itu adalah sebuah binatang. Binatangnya ini anak-anakku sukanya itu apa ya? Sukanya bermain berkelompok. Ya, sukanya bermain berkelompok. Sudah disiapkan anak-anakku? Ya, coba lihat perhatikan gambar di televisi terlebih dahulu anak-anakku. Nah, ya, di gambar televisi ini ada gambar kura-kura, tapi kita bukan menggambar kura-kura. Kita akan menggambar binatang yang berkelompok. Yuk, kita lihat bersama-sama. Sudah disiapkan peralatan tulisnya? Kertasnya sudah disiapkan? Pensil? Kalau sudah, perhatikan Ibu Sofi
akan mencetak bersama-sama anak-anakku di rumah ya. Tempelkan terlebih dahulu telapak tangan kita pada kertas. Yuk kita lakukan bersama-sama. Setelah ini kita akan mencoba membuat sketsanya. Yuk kita ikuti bersama-sama sambil kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup sampai di ujung ibu jari. Ya. Lalu setelah itu kita akan membuat kepalanya dulu ya. Yuk kita buat bersama-sama kepalanya. Nah, sudah buat kepala, lalu kita buat lehernya. Jangan lupa diberi perutnya. Nah, sudah terlihat belum anak-anakku? Kalau sudah, kita tambahkan matanya. Ibu boleh tidak matanya besar? Boleh ya. Mau kecil juga boleh. Nah, kita setelah memberikan mata, lalu kita kasih apa lagi? Ada alisnya. Ya. Kalau sudah alis dan binatang ini mempunyai paruh. Nah, siap-siap ditebak ya binatang apakah ini mempunyai paruh. Yuk kita gambarkan dulu paruhnya. Dikasih titik terlebih dahulu ya anak-anakku ya supaya lebih bagus lagi. Nah, sudah ada paruhnya. Lalu kita tarik paruhnya ke bawah. Ya, kalau sudah ditarik paruhnya ke bawah, kita rapihkan dulu. Kita rapihkan dulu. Nah, kalau sudah terlihat apa belum ya? Kira-kira kita gambar apa? Kalau sudah, kita berikan sayapnya. Sayapnya ada berapa Bu Guru? Sayapnya sesuai dengan jari-jari kita. Yuk kita sambil hitung sayapnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah ada 5 sayap. Lalu tadi satu kali lagi untuk clue-nya. Binatang yang satu ini selain berkelompok, selain mempunyai paruh, mempunyai sayap, dan juga sukanya berenang. Nah, sukanya berenang anak-anakku. Kita tambahkan air di sininya. Ada air. Nah, sudah tertebakkah binatang apakah ya ini? Ya, betul sekali. Ini adalah binatang bebek. Kita tulis bersama-sama ya anak-anakku ya. Siap-siap ya. Nah, huruf apakah yang akan kita tulis supaya menjadi kosakata bebek? Yuk, pertama huruf B, betul sekali. Setelah huruf B ada huruf apa anak-anakku? Ya, huruf E. Lalu yang ketiga, huruf B lagi. Yang keempat, masih sama huruf E. Ya, dan yang terakhir huruf K. Nah, jadilah ini gambar bebek. Kita cek dulu yuk, apakah benar ini gambar bebeknya dengan menggunakan telapak tangan kita? Yuk kita cek, lihat bersama-sama. Telapak tangan kita ditempelkan, lalu jadilah ini adalah bebek sesuai dengan telapak tangan kita, ya. Baiklah anak-anakku, bagaimana? Sudah bisa untuk mempraktekannya? Iya, kalau sudah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk anak-anakku dipraktekkan di rumah. Tadi sudah ada posisi duduk yang benar. Dan juga apalagi tadi kita gemar menggambar dengan cara mencetak. Ya, kalau sudah jangan lupa dipraktekkan di rumah. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan manfaat yang banyak untuk kita semua. Amin. Nah, untuk pemirsa dan anak-anakku dimanapun berada, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan
dan sampai jumpa dalam program belajar di rumah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.